Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Linggong, beliau Al-Mukarram Bapak Abdul Aziz Wahab. Yang saya hormati Kaprodi PAI, beliau Bapak Humaidi, dan juga Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Izzuddin, juga guru pembimbing Makul Tafsir Tarbawi Al-Mukarram Bapak Izzah. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang senasib dan seperjuangan. Perkenalkan dulu, nama saya Hasan Hamala, saya dari Prodi PAI kelas 3A, semester 3, kelas A. Saya akan menjelaskan peta konsep yang ada di sini. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang subjek dan objek pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Sebelum itu, subjek itu biasanya kita ketahui secara umum. Subjek itu adalah pelaku, dan juga objek itu adalah sasaran atau yang dituju. Lanjut, dalam subjek pendidikan di sini, menurut pandangan dari Al-Quran, dalam Al-Quran, pertama ialah Allah. Dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, kita ketahui sendiri Allah itu adalah Tuhan bagi umat atau bagi orang yang menganut agama Islam. Nah, seperti itu. Yang kedua, Jibril. Nah, ini termasuk subjek juga dalam pendidikan. Karena kenapa? Beliau ini sebagai tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para rasul. Seperti itu. Yang ketiga, Rasulullah. Nah, ini juga sebagai subjek atau orang atau pelaku gitu. Kita tahu sendiri, masa sekarang ini adalah masa di mana umat dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Lanjut dari objek pendidikan. Objek pendidikan itu sendiri adalah sasaran dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama ialah malaikat. Ini malaikat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua, para nabi dalam surah Al-Baqarah juga ayat 31. Manusia An-Nisa ayat 170. Dan juga diri sendiri dan keluarga dalam surah At-Tahrim ayat 6. Nah, dari keempat ini, malaikat, para nabi, manusia, dan juga diri sendiri, keluarga, di sini empat ini adalah sebagai sasaran dari pendidikan itu sendiri. Nah, yang mana malaikat itu biasanya dapat perintah dari Allah untuk turun, menyampaikan wahyu-wahyu, menyampaikan suatu arahan. Dan juga para nabi. Di sini biasanya malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada para nabi. Nanti para nabi akan menjelaskan apa yang sudah menjadi wahyu untuk para umatnya. Ada manusia dan juga diri sendiri dan keluarga. Ini masuk juga, diri sendiri dan juga keluarga ini masuk juga. Karena kenapa? Baik atau tidaknya dalam suatu kelompok itu tergantung dari keharmonisan atau pendidikan dalam keluarga itu. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.